Ketika peluru tak mampu menembus kulit seorang gadis Dayak, para preman mengira itu keajaiban. Mereka salah. Itu adalah peringatan pertama, bahwa hutan sedang membangkitkan pewarisnya. Dan ketika kegelapan yang lebih besar muncul dari bayang-bayang, mereka akhirnya sadar, musuh yang mereka hadapi bukan sekadar manusia, melainkan kekuatan alam yang selama ini mereka hina. Di sudut dermaga, sekelompok preman menguasai jalur keluar masuk perahu. Mereka terkenal tak punya belas kasihan, dan dipimpin oleh seseorang bernama Kobar Bara, laki-laki bertubuh besar dengan mata yang dingin seperti ular air. Setiap harinya, mereka memeras pedagang, mengambil bagian dari hasil jualan, bahkan merampas barang bawaan penumpang yang baru pulang dari pasar kecamatan. Warga hanya bisa menunduk, perlawanan berarti kehilangan nyawa. Kobar menginjak peti ikan milik seorang nelayan tua hingga hancur berantakan, membuat si nelayan hanya bisa memohon ampun. "Dermaga ini wilayah gue," bentaknya, suaranya menggelegar menembus riuhnya air sungai. Anak buahnya tertawa, menikmati penderitaan orang lain seolah itu hiburan sore mereka. Di balik tawa itu, warga menahan emosi dalam diam, khawatir nasib buruk akan menimpa siapapun yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Di antara keramaian yang memudar, suara mesin perahu kecil terdengar mendekat. Beberapa warga menoleh dengan cemas. "Siapa yang masih datang jam segini?" bisik seorang pedagang sambil menarik anaknya menjauh dari dermaga. Perahu itu tampak sederhana, namun kain manik-manik Dayak yang tergantung di haluannya menunjukkan asal-usul dari hulu rimba yang jarang didatangi orang luar. Perahu berhenti, dan seorang gadis muda melangkah turun. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan hiasan tradisional di pundak dan pinggulnya. Namanya Ririn. Matanya teduh namun menyimpan sesuatu yang membuat orang sulit menebak isi hatinya. Ia membawa tas anyaman besar di punggungnya, dan melangkah dengan tenang meski tatapan para preman langsung mengarah padanya. Warga yang mengenal nama keluarganya saling berbisik, ada rasa hormat bercampur takut. Kobar Bara memperhatikan Ririn dari jauh. Dia tersenyum miring, senyum yang biasanya muncul saat ia menemukan mangsa baru. Dengan langkah besar, ia mendekat, menghalangi jalan sang gadis. "Pendatang baru?" "Iya," katanya sambil menepuk-nepuk dada. "Kalau mau lewat sini, ada aturan yang harus dipatuhi." Nada suaranya terdengar seperti perangkap yang sudah disiapkan lama. Ririn tidak menunjukkan tanda panik. Padahal kebanyakan orang akan bergetar ketakutan saat Kobar berdiri begitu dekat. Ia hanya memandang singkat, lalu menyingkir sedikit tanpa bicara. Namun langkah tenang itu justru membuat Kobar tersinggung. Gadis ini, seakan tidak melihatnya sebagai ancaman. Seakan dermaga yang dikuasainya bukan apa-apa. Anak buahnya mulai bersiul mengejek, mencoba memancing reaksi. Di balik keramaian yang makin tegang, warga Sungai Lajar menonton dengan napas tertahan. Ada yang menggenggam tangan anaknya kuat-kuat, ada yang berdoa pelan. Di antara mereka, tak seorang pun tahu bahwa sore itu adalah permulaan dari sebuah kejadian yang akan mengubah sejarah dermaga tersebut. Mereka belum tahu siapa sebenarnya gadis ini. Dan mereka belum tahu, bahwa Kobar Bara sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ketika suasana di dermaga menegang, Ririn tetap berdiri tenang, seolah kehadiran Kobar Bara dan gerombolannya hanyalah angin lewat. Mata teduhnya yang gelap memantulkan cahaya senja, dan di balik keteduhan itu tersimpan ketegasan yang sulit dijelaskan. Warga yang memperhatikan dari kejauhan merasakan ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini, sesuatu yang jarang dimiliki manusia biasa. Seakan ia membawa aura hutan yang tak pernah tunduk pada siapapun. Ririn memilih berhenti, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu menghindar bukan lagi pilihan. Tas anyaman di punggungnya bergeser sedikit saat ia menoleh dengan sikap yang tetap sopan. "Saya hanya ingin lewat," ucapnya pelan. Suaranya lembut, namun ada getaran yang membentuk garis tipis antara kesopanan dan peringatan. Kalimat sederhana itu membuat beberapa warga merinding tanpa tahu kenapa. Namun bagi Kobar, kelembutan suara itu justru seperti sebuah hinaan. "Lewat, enak bener ngomongnya," hardiknya sambil mendekat begitu dekat hingga napasnya terasa. Ia meraih tali tas Ririn dan mencoba menariknya, ingin melihat apa isi bawaan gadis itu. Ririn memegang tali tas dengan satu tangan, menahan tarikan itu tanpa tampak berusaha keras. Anehnya, Kobar, yang berbadan besar, seperti menarik batu yang tertanam di tanah. Kemarahan mulai muncul di wajah pemimpin preman itu. "Jangan sok kuat di wilayah gue." Ia mendorong Ririn dengan kasar, tapi tubuh gadis itu hanya bergeser setengah langkah.
Kobar terkejut, dorongannya yang biasanya membuat orang dewasa jatuh tersungkur, kali ini justru seperti menghantam tembok hidup. Anak buahnya berhenti tertawa, kini mulai bertukar pandang dengan cemas. Di saat tensi semakin memuncak, angin tiba-tiba berhembus dari arah sungai, angin dingin yang membawa wangi akar hutan dan tanah basah. Beberapa orang tua yang memperhatikan saling menoleh, wajah mereka berubah pucat. Mereka mengenali aroma itu, aroma khas dari Hulu Rimba, tempat ritual kuno Dayak dilakukan, tempat di mana tidak semua orang boleh masuk, apalagi kembali dengan selamat. Salah satu pedagang tua berbisik pada tetangganya, "Aku kenal wajah itu, dia cucu keluarga Lamang Panyugu, penjaga ritual pematang kulit." Bisikannya terdengar seperti doa yang patah. Nama itu langsung membuat beberapa warga yang mendengar menelan ludah. Lamang Panyugu adalah nama yang dihormati sekaligus ditakuti, keluarga penjaga tradisi tua yang hidup sangat dekat dengan dunia roh. Sementara itu, Ririn masih memegang tasnya, tatapannya kini berubah sedikit lebih keras. Ia tahu namanya mungkin sudah tersebar, dan ia tahu itu bisa menjadi masalah. Namun ia tidak berniat mencari keributan, ia hanyalah seorang gadis yang kembali dari Hulu Rimba setelah menjalankan kewajiban keluarga. Ia tidak menduga bahwa langkah pertamanya di dermaga akan dipenuhi ancaman. Kobar yang tidak mengerti apapun tentang dunia yang lebih tua dari senjata api dan keberingasan, justru tertawa mengejek. "Oh, jadi kau dari Hulu. Cocok, kalau begitu, pasti banyak barang berharga," katanya sambil menyentuh pisau di pinggangnya. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang telah menjalani ritual yang tidak semua manusia mampu bertahan. Hari itu, tanpa sadar, Kobar menginjak garis batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Tatapan Kobar yang dipenuhi nafsu dan keserakahan membuat udara di sekitar dermaga terasa makin berat. Sementara Ririn berdiri tegak tanpa perisai, Kobar justru memanggil dua anak buahnya untuk mengepung sang gadis. Para preman itu bergerak cepat, menutup celah kiri dan kanan, memastikan tak ada jalan bagi Ririn untuk mundur. Warga yang menonton dari kejauhan menahan napas, mereka tahu apa yang biasanya terjadi jika seseorang dikepung oleh kelompok itu. Salah satu anggota preman, Merat, meraih tangan Ririn dari samping, mencoba memaksanya menjatuhkan tas. Namun ketika tangannya menyentuh lengan gadis tersebut, sesuatu yang ganjil terjadi. Merat mendesis kesakitan, seperti menyentuh batu panas, ia langsung menarik tangannya dan memandang telapak tangannya sendiri yang memerah. "Apa-apaan ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia tidak mengerti, tetapi rasa takut mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Melihat anak buahnya ragu, Kobar semakin marah. "Dasar pecundang, begitu saja kaget. Dia cuma gadis kecil," teriaknya. Ia meraih kerah baju Ririn dan menariknya keras ke depan. Namun lagi-lagi, tubuh gadis itu tidak bergeser sejauh yang ia inginkan. Tenaganya, yang biasanya bisa menghempaskan orang dewasa, terasa sia-sia. Sesuatu yang tak terlihat menahan tubuh Ririn, seolah ada kekuatan yang menjaga keseimbangan di sekelilingnya. Ririn menunduk sedikit, membiarkan rambut hitamnya tergerai menutupi sebagian wajah. "Saya sudah bilang, saya hanya ingin lewat," ucapnya. Suaranya tetap tenang, tapi tatapan matanya kini berubah menjadi gelap dan dalam, seakan ia sedang memperingatkan mereka untuk terakhir kalinya. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai gemetar. Mereka mengenali tanda itu bukan tatapan manusia yang takut, itu adalah tatapan seseorang yang tahu betul bahwa dirinya lebih berbahaya dari apapun yang berdiri di hadapannya. Kobar merasa egonya diinjak, amarahnya pecah seperti bara disiram bensin. "Kau pikir aku takut sama tatapanmu?" Ia mendorong Ririn lebih keras. Ketika tubuh gadis itu bergeser setengah langkah, anak buahnya langsung bereaksi, menutup rapat lingkaran pengepungan. 4 preman lain muncul dari belakang gudang kayu, membawa pisau dan tongkat kayu panjang. Dermaga kini menjadi arena kecil yang terkunci, dan Ririn berdiri di tengahnya. Warga yang menyaksikan adegan itu tak berani bergerak. Beberapa mulai berbisik memohon agar roh hutan melindungi gadis tersebut. Sebagian lainnya memilih menutup mata, tak sanggup melihat apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Di tengah kesunyian yang menegang, burung-burung di pepohonan dekat dermaga tiba-tiba berterbangan, seakan merasakan sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Ririn menegakkan tubuhnya, ia memegang erat tali tasnya, namun bukan karena takut barangnya dirampas. Ia hanya tidak ingin ritual yang telah ia jalani terganggu atau menimbulkan kekacauan tak perlu. "Kalian seharusnya tidak memaksakan ini," katanya pelan,
hampir seperti seorang kakak menasihati adik yang bandel. Nadanya yang terlalu tenang justru semakin membuat Kobar merasa dipermalukan di depan anak buahnya. Kobar akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidup semua orang di dermaga itu. Dengan penuh emosi, ia melemparkan tongkat kayu dan menatap anak buahnya sambil berteriak lantang, "Tangkap dia. Aku mau tahu apa yang disembunyikannya." Preman-preman itu langsung menyerbu serentak, menciptakan gelombang serangan yang siap memukul habis satu gadis sendirian. Hari itu, ketidaktahuan dan keserakahan membuat Kobar Bara melangkah menuju sebuah batas yang tidak pernah boleh dilanggar. Gelombang serangan preman yang menyerbu dari segala arah membuat suasana dermaga berubah menjadi badai kecil. Orang-orang berlarian menjauh, menyelamatkan anak dan barang dagangan mereka. Namun Ririn tetap berdiri tegap di tengah-tengah kekacauan, seolah dunia di sekitarnya bergerak lebih lambat dari dirinya. Ketika Merat mencoba meraih bahunya, Ririn hanya sedikit memiringkan tubuh, membuat tangan Merat terjulur kosong ke udara. Gerakan itu sederhana, terlalu sederhana, namun membuat para preman bingung dan terperangah. Dalam hitungan detik, serangan-serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Dua preman mengayunkan tongkat kayu besar ke arah kepala dan punggung Ririn. Gadis itu menunduk, lalu melangkah mundur dengan gerakan lembut seperti tarian ritual. Tongkat-tongkat itu menghantam satu sama lain dengan keras, membuat kedua preman terhuyung terkena pantulan serangan mereka sendiri. Ririn tidak memukul, tidak menangkis, tidak mengeluarkan jurus apapun, ia hanya bergerak dengan tenang seperti air mengalir di sela bebatuan. Warga yang menonton terdiam, tidak ada yang berani menyebut tindakan Ririn sebagai kekerasan, ia terlihat lebih seperti sedang menghindari kotoran yang dilemparkan oleh anak kecil. Namun justru itulah yang membuat para preman semakin marah. Ego mereka remuk, mereka tidak hanya merasa gagal menyerang seorang gadis, tetapi juga merasa seakan gadis itu sedang mengejek kekuatan mereka tanpa sepatah kata pun. Ririn akhirnya menghela napas pelan, napas yang membuat beberapa orang tua yang mengenal asal-usul keluarganya langsung memalingkan wajah. Itu bukan napas ketakutan, itu adalah napas seseorang yang mulai kehilangan kesabaran. Dan dari ketenangan wajahnya, terpancar peringatan yang begitu jelas, meski tidak diucapkan dengan kata-kata. Namun preman-preman itu, yang dibutakan oleh amarah dan harga diri, tidak mampu membacanya. Kobar Bara, yang melihat anak buahnya berantakan, mendidih seperti minyak panas. Dengan langkah keras, ia maju ke tengah lingkaran dan memaksa yang lain untuk mundur. Tangannya meraih gagang pistol di pinggangnya, senjata yang jarang ia gunakan kecuali untuk menakut-nakuti. Namun kali ini, ada kilatan nyata di matanya. Kilatan yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh ingin membuktikan siapa penguasa dermaga ini. "Cukup permainan ini," katanya dengan suara rendah namun mengancam. Saat pistol itu diarahkan ke dadanya, Ririn menatap Kobar tanpa gentar. "Jangan lakukan itu," ucapnya. Kata-kata itu bukan ancaman, bukan pula permohonan. Itu murni peringatan, datar, jujur, dan syarat bahaya. Warga yang mendengar kalimat itu langsung menunduk dan menjauh lebih jauh lagi. Mereka tahu apa artinya seorang keturunan Lamang Panyugu memperingatkan sesuatu. Namun bagi Kobar, peringatan itu justru terdengar seperti tantangan. "Kau pikir aku takut? Di sini pelurulah yang bicara," teriaknya sambil menegakkan pistol dan mengarahkan moncongnya tepat di dada Ririn. Nafasnya berat, matanya penuh api dendam. Ia telah terlalu jauh untuk kembali. Dalam benaknya, ia tidak melihat seorang gadis muda yang sedang diancam. Yang ia lihat hanyalah seseorang yang berani membuatnya kehilangan muka di depan anak buahnya. Ririn menutup mata sejenak, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang hanya ia yang bisa dengar, bisikan leluhur, atau mungkin perintah kuno yang mengalir dalam darahnya. Ketika ia membuka mata kembali, ketenangan itu sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, kepasrahan yang bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari keyakinan mutlak bahwa apapun yang dilakukan Kobar tidak akan berpengaruh. Dan itulah momen ketika Kobar menarik pelatuknya, menggoreskan garis batas menuju peristiwa yang akan mengguncang seluruh dermaga Sungai Lajar. Dentuman pistol meledak di udara seperti petir yang memecah kesunyian hutan. Suaranya menggema di seluruh dermaga, menggetarkan perahu-perahu kecil yang terikat di tepian. Beberapa warga menjerit dan menutup telinga, sebagian lagi langsung tiarap di lantai dermaga, takut menjadi sasaran peluru nyasar. Burung-burung yang sebelumnya beterbangan kini lenyap, dan udara dipenuhi aroma mesiu yang menusuk hidung. Dalam sekejap, keheningan berubah menjadi ketegangan yang hampir bisa diraba.
Peluru yang ditembakkan Kobar melesat lurus ke arah dada Ririn, tidak meleset, tidak bergeser. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi pada detik berikutnya. Tepat sebelum peluru itu mencapai kulitnya, udara di sekitar dada Ririn bergetar tipis, seperti riak di permukaan air. Dan dalam sekejap yang hampir mustahil dilihat mata manusia biasa, peluru itu memantul. Tidak menembus, tidak memperlambat, tetapi memantul seolah bertabrakan dengan batu yang keras tak tertembus. Benda kecil itu terhempas kembali ke arah Kobar dengan kecepatan menurun, menghantam pipinya sebelum jatuh ke lantai dermaga. Kobar terhuyung mundur, memegang wajahnya dengan mata terbelalak. Apa itu?" Suaranya pecah, antara takut dan tidak percaya. Darah keluar dari goresan tipis di pipinya, bukan luka parah, tapi cukup untuk mengoyak keangkuhannya. Warga yang menyaksikan peristiwa itu langsung menutup mulut mereka dengan kedua tangan. Beberapa orang tua jatuh bersimpuh, berdoa terbata-bata, menyebut nama-nama leluhur yang mereka yakini melindungi gadis itu. Anak kecil menangis, sementara pedagang dan nelayan saling berpegangan, tidak siap menerima kenyataan bahwa apa yang mereka lihat barusan bukan ilusi mata. "Itu bukan manusia biasa," gumam seseorang dengan suara bergetar. Ririn tidak bergerak sedikit pun sejak pistol ditembakkan. Dadanya tetap naik turun dengan irama tenang, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau keterkejutan. Ia bahkan berkedip dengan lambat, seolah suara tembakan hanyalah suara kayu patah di hutan. "Aku sudah memperingatkanmu," ucapnya pelan, namun perkataan itu terdengar lebih keras dari peluru yang baru saja ditembakkan, karena seluruh dermaga kini diliputi keheningan yang mencekik. Anak buah Kobar tersentak mundur beberapa langkah. Mereka memandang Ririn seakan melihat hantu yang bangkit dari tanah. Merat, yang paling dekat jaraknya, menjatuhkan tongkat kayunya dan berteriak histeris, "Dia pakai ilmu apa? Itu nggak mungkin." Ketakutan merayapi wajah mereka satu persatu. Beberapa sudah siap melarikan diri, namun kaki mereka gemetar terlalu hebat untuk melangkah. Kobar, yang biasanya tak tergoyahkan oleh apapun, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tangan yang memegang pistol bergetar hebat, matanya tidak bisa lepas dari gadis itu. Tidak, ini pasti trik. Baju anti peluru, atau semacamnya. Ia mencoba mencari alasan logis, tetapi kata-kata itu terdengar seperti pembelaan sia-sia. Semua orang tahu, tidak ada kain tradisional tipis seperti yang dikenakan Ririn bisa menangkis peluru. Ririn menatap Kobar, tapi tatapan itu bukan tatapan kemenangan. Itu adalah tatapan kasihan, tatapan seseorang yang sebenarnya tak ingin membunuh, namun dipaksa oleh keadaan untuk menunjukkan kebenaran yang seharusnya tetap tersembunyi di dalam hutan. "Kau masih ingin melanjutkan?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa ancaman tak terlihat yang membuat semua orang bergidik. Karena jawaban Kobar akan menentukan apakah tragedi ini berakhir, atau berubah menjadi neraka bagi seluruh dermaga. Keheningan setelah tembakan itu begitu pekat hingga suara setitik air sungai yang menetes dari tepi perahu terdengar jelas. Semua orang di dermaga terpaku, tak ada satupun yang berani bernapas keras. Bahkan angin seolah berhenti bergerak. Kabar bahwa ada gadis yang kulitnya tak bisa ditembus peluru mungkin hanya mitos di masa lalu, tetapi hari ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ketakutan itu menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar di alang-alang kering. Kobar bara berusaha menenangkan tangannya yang gemetar, namun pistol yang ia pegang terasa semakin berat, seperti menolak untuk digunakan kembali. Ia meludah ke samping, mencoba memulihkan harga diri yang remuk, tetapi ludah itu pun jatuh terlalu cepat karena bibirnya bergetar. "Jangan percaya, dia cuma main sulap," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Tetapi anak buahnya hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tidak ada satupun dari mereka yang percaya lagi. Sementara ketegangan mengikat seluruh dermaga, salah satu preman bernama Jinu mengambil langkah mundur perlahan. Tubuhnya berguncang, wajahnya pucat seperti mayat baru. "Bos, kita harus pergi, ini bukan manusia," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Kalimat itu menggantung di udara, membuat preman lain makin panik. Mereka tidak tahu harus lari atau tetap di tempat, keduanya sama-sama menakutkan. Namun Kobar menolak mundur. Ekornya, yang selama ini jadi sumber kekuasaannya, membuat pikirannya gelap. "Diam semua, dia cuma gadis kecil," teriaknya, meski suaranya bergetar. Ia mengangkat pistol itu lagi, memaksa dirinya untuk terlihat berani.
Tapi tatapannya memperlihatkan ketakutan yang jauh lebih besar dari amarahnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menutup mulut. Neri melihat betapa kerasnya kepala pemimpin preman itu. Ririn tetap berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun sejak peluru pertama ditembakkan. Tatapannya kini lebih dalam, hampir seperti hutan tua yang menyimpan rahasia berlapis-lapis. Ia bisa melihat ketakutan merambat di mata para preman, namun ia juga melihat sesuatu yang lebih gelap pada Kobar, nafsu membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada apapun yang menghalanginya. "Kau tidak belajar," ucap Ririn pelan. Kalimat itu terdengar lembut, namun mengandung tekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang mengenal garis keturunan Ririn mulai menangis pelan. Mereka tahu bahwa keturunan Lamang Panyugu tidak pernah bermain-main dengan kata-kata. Jika ia mengatakan sesuatu sebagai peringatan, maka itu benar-benar peringatan. Dan jika peringatan itu diabaikan, konsekuensinya tidak akan ringan. Seolah alam pun tahu apa yang akan terjadi, air sungai tiba-tiba mengalir lebih deras, menimbulkan suara gemuruh rendah. Merat, yang masih shock sejak pertama kali menyentuh lengan Ririn, akhirnya kehilangan kendali. Ia berlari menjauh dari lingkaran, berteriak panik sambil menendang peti-peti yang menghalangi jalannya. "Aku nggak mau mati di sini. Dia bukan manusia, kita semua bisa mati," teriaknya. Teriakan itu langsung menyebarkan kepanikan yang jauh lebih luas. Dua preman lain ikut melarikan diri, meninggalkan Kobar sendirian menghadapi gadis yang tak terusik itu. Namun meski sebagian anak buahnya kabur ketakutan, Kobar tetap berdiri keras kepala. Matanya membara, bukan lagi karena amarah, melainkan karena rasa takut yang ia paksakan berubah menjadi keberanian palsu. Ia mengacungkan pistolnya sekali lagi, lebih tinggi daripada sebelumnya. "Kalau peluru nggak bisa tembus sekali, aku tembak 2 kali. 3 kali, aku nggak takut," teriaknya. Tapi suaranya pecah, menunjukkan bahwa ia sedang membohongi dirinya sendiri. Dan di hadapan semua itu, Ririn hanya menatap tanpa berkedip. Hening malam di tepi sungai Telang tiba-tiba pecah oleh suara ranting patah. Dari balik gelap hutan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala seperti bara. Dialah penjaga hutan, roh pelindung para tetua Dayak yang hanya bangkit ketika keseimbangan alam terganggu. Nadine menahan napas, meski ia tak gentar menghadapi para preman, keberadaan entitas ini jauh berbeda. Sosok itu memandangnya, seolah menilai apakah ia layak menerima perlindungan atau justru peringatan. Sungai seketika berubah tenang, seolah arus pun menunggu keputusan sang penjaga. Geng preman yang tersisa tak menyadari bahaya yang mengancam. Mereka menertawakan Nadine, mengira tembakan dan kekerasan masih bisa menyelesaikan segalanya. Salah satu di antara mereka, komplotan Rambo, mendongak ketika merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Apa itu tadi?" bisiknya, tapi sebelum jawaban muncul, angin kencang berputar di sekitar mereka, seperti pusaran amarah yang membangkitkan rasa takut paling dasar. Bahkan pria-pria sekejam itu pun mulai gemetar, entah karena udara yang berubah atau firasat buruk yang menghantui. Nadine melangkah maju. "Kalian sudah melewati batas," katanya dengan suara berat yang seolah diiringi gema dari hutan. Saat ia mengangkat tangan, ukiran manik pada gelang warisan ibunya bersinar merah kecoklatan. Cahaya itu menyebar, membentuk bayangan seekor burung enggang raksasa di belakangnya, simbol suci masyarakat Dayak. Para preman terhenti, tak sanggup menatap langsung cahaya tersebut. Seakan seluruh alam Kalimantan hadir untuk menyaksikan keadilan ditegakkan malam itu. Tiba-tiba, salah satu preman nekat berlari sambil membawa golok, berteriak putus asa. Namun sebelum ia sempat mendekat, tanah di depannya bergetar seperti ditendang sesuatu dari dalam bumi. Ia tergelincir keras, mencium tanah basah. Dari bayangan pepohonan, penjaga hutan melangkah maju, tubuhnya tampak setengah manusia, setengah roh, seperti terbuat dari akar dan kabut. Sosok itu tidak menyerang, hanya berdiri sebagai peringatan bahwa hutan tidak lagi diam terhadap keserakahan mereka. Melihat itu, para preman lainnya kehilangan keberanian. Mereka mencoba kabur, tapi setiap langkah terasa berat, seperti akar-akar kecil menjulur dari tanah dan menahan tubuh mereka. Nadine berjalan perlahan melewati mereka, mata lurus ke depan, aura sakral menyelimuti tubuhnya. Bukan kemarahan yang menggerakkan dirinya, melainkan dorongan untuk menjaga kehormatan desanya, menuntaskan penindasan yang terlalu lama terjadi. Salah satu preman yang terperangkap berusaha mengangkat pistol dan menembakkannya ke arah Nadine.
Namun lagi-lagi peluru itu memantul seperti sebelumnya, kali ini justru berhenti di udara selama sepersekian detik sebelum jatuh ke tanah seperti logam biasa. Nadine menatapnya, dan seketika pria itu jatuh terduduk, wajahnya pucat. Itu, bukan manusia, gumamnya sambil menangis ketakutan, menyadari bahwa batas keberanian mereka telah jauh dilampaui. Penjaga hutan akhirnya mengangkat tangannya ke arah langit. Awan berkumpul, angin berputar, dan suara seperti genderang perang terdengar dari dalam bumi. Nadine memahami tanda itu, malam ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang memberi pesan agar tak seorang pun berani lagi mengusik tanah leluhurnya. Ia menunduk hormat pada penjaga itu, dan bayangan enggang di belakangnya mengepakkan sayap tanpa suara, menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Ketika angin berhenti, dan hutan kembali tenang, para preman yang tersisa tergeletak lemas, tak berani bergerak apalagi melawan. Nadine berdiri tegak di tengah mereka, cahaya dari gelangnya perlahan meredup. Penjaga hutan mundur kembali ke kegelapan, tubuhnya larut seperti kabut pagi. Nadine tahu pertempuran belum selesai, masih ada seseorang yang harus ia hadapi, Rambo, sang pemimpin yang telah menodai tanah ini terlalu lama. Malam itu hanya pembuka, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Di tengah hiruk-pikuk malam yang mulai mereda, Rambo berdiri di mulut hutan dengan napas memburu. Dari kejauhan ia menyaksikan angin berputar, cahaya merah kecoklatan memancar dari gelang Nadine, dan siluet penjaga hutan yang muncul sekejap lalu lenyap dalam kabut. Meski berusaha menyangkal, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin, apa yang mereka bangkitkan. Gumamnya, namun egonya menolak mundur. Bagi Rambo, kekuatan apapun dapat ditaklukkan, begitu ia yakini selama puluhan tahun menjadi raja jalanan. Ia menarik pelatuk shotgun yang selalu ia banggakan sebagai pembersih masalah. Suara ceklek senjata terdengar keras, memecah kesunyian. Tapi tak lama sebuah bisikan halus mengalun dari dalam hutan. Bukan suara manusia, bukan suara angin. Seolah nyanyian kuno yang datang dari masa ketika hutan masih dianggap dewa. Rambo mundur selangkah, tapi tanah di belakangnya seperti menahan. Keberaniannya mulai retak sedikit demi sedikit, namun rasa gengsi memaksanya tetap bertahan. Ketika kabut pelan-pelan menyingkir, sosok Nadine muncul. Cahaya gelangnya kini mereda, namun wibawa dan aura mistisnya justru semakin pekat. Rambutnya terurai, wajahnya tegas tanpa marah, tapi penuh tekad. Langkahnya pelan, tapi tiap derap membuat dedaunan bergetar. Rambo mengangkat senjatanya, namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak yakin apakah ia memegang kekuatan atau hanya besi tak berguna. Di tangan, kau pikir aku takut padamu, hah? Teriaknya keras, mencoba menutupi rasa takutnya sendiri. Nadine berhenti 3 meter di depan Rambo. Aku tidak datang untuk menakutimu, katanya dengan nada rendah namun tegas. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Mata Nadine memandangi pria itu, tidak dengan kebencian, tapi dengan luka yang telah ia pendam sejak malam ibunya tewas. Tatapan itu menusuk lebih dalam daripada senjata apapun. Rambo merasakan seolah seluruh dosa masa lalunya terbongkar tanpa perlu diucapkan satu kata pun. Rambo menembak, ledakan keras memantul di pepohonan, burung-burung terbang panik. Namun seperti sebelumnya, peluru itu berhenti seolah menabrak dinding tak terlihat, melayang sebentar, lalu jatuh di kedua kaki Nadine. Rambo menyeringai, meski wajahnya jelas semakin pucat. Kalau peluru nggak bisa, aku pakai cara lain, ucapnya sambil merogoh pisau belati yang sudah menemaninya sejak dulu, senjata yang pernah menghabisi banyak musuh. Rambo menerjang maju, namun tanah tiba-tiba bergetar. Dari sisi kanan dan kiri, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, seakan puluhan mata mengikuti setiap langkah Rambo. Ia terpeleset saat akar hutan menjulur dari tanah, seperti tangan-tangan kecil yang menahan agresinya. Nadine tidak bergerak, hanya menatapnya, membiarkan hutan memberikan peringatannya sendiri. Rambo memukul tanah, berteriak frustrasi, hentikan. Aku lawan manusia, bukan hantu. Nadine perlahan mendekat, setiap langkahnya membuat bayangan enggang di belakangnya muncul samar, tak sebesar saat penjaga hutan hadir, tapi cukup untuk membuat aura sakral menggetarkan udara. Kau salah, Rambo, bisiknya. Yang kau lawan bukan manusia biasa, tapi kehendak dari tanah ini. Angin kembali berputar, kali ini lebih lembut namun menyelimuti seluruh area seperti pelukan leluhur. Rambo merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya, sebuah kesadaran bahwa ia akhirnya bertemu sesuatu yang tidak bisa ia kuasai. Pada titik itu,
Rambo jatuh berlutut. Ia bukan menyerah karena takut, melainkan karena untuk pertama kali dalam hidupnya ia menyadari bahwa kekerasan tidak bisa menaklukkan segalanya. Nadine berdiri di hadapannya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pewaris kekuatan yang tidak ia mengerti. Namun cerita belum selesai, di balik pohon besar, seseorang lain mengintai, sosok yang sejak awal mengendalikan kekacauan ini dari balik layar. Dan Nadine menyadari, lawan terakhirnya belum menunjukkan diri. Ketika Rambo berlutut dengan wajah pucat pasi, Nadine merasakan hawa lain masuk ke dalam hutan, lebih berat, lebih gelap, dan jauh lebih terarah daripada kegaduhan yang dibuat preman-preman itu sebelumnya. Hawa itu seakan menekan dada, seperti tangan tak terlihat yang mencoba menghentikan napas. Penjaga hutan yang sebelumnya muncul kini tidak menampakkan diri, seolah pun turut mewaspadai kedatangan sosok misterius itu. Daun-daun bergetar, namun bukan karena angin, melainkan karena kehadiran aura seseorang yang kekuatannya tidak biasa. Dari balik pepohonan besar yang diselimuti lumut, muncul seorang pria berusia sekitar 50-an. Tubuhnya tegap, wajahnya keras seperti batu, dan matanya tajam penuh keyakinan. Di dadanya tergantung kalung dari taring binatang yang sudah lama tak dikenal manusia. Nadine mengenal simbol itu, penanda seseorang yang mempraktikkan ilmu gelap terlarang. Sosok itu melangkah keluar dengan tenang, seolah ia pemilik hutan ini, padahal setiap makhluk di dalamnya menjauh ketika ia menghampiri. Rambo, meski ketakutan, langsung membungkuk dalam-dalam. "Ketua, saya gagal," katanya terbata. Nadine tersentak. Jadi inilah otak dari semua kekacauan. Pemimpin preman. Tidak, auranya terlalu berbeda. Lelaki itu tidak terlihat seperti kriminal biasa, ia seperti seseorang yang telah lama mengorbankan nuraninya untuk mendapatkan kekuatan. Tatapan pria itu tertuju kepada Nadine, dan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Akhirnya aku bisa melihat sendiri gadis yang disebut-sebut tidak bisa ditembus peluru." Nadine tidak gentar. "Kau yang mengirim mereka mengacak-acak desa?" tanyanya lantang. Pria itu tertawa pelan, tawa yang dingin dan tidak manusiawi. "Aku hanya ingin melihat apakah legenda itu benar," jawabnya sambil melangkah semakin dekat. "Kulitmu, kekuatanmu, itu bukan anugerah. Itu kutukan dari leluhurmu yang bodoh, yang terlalu percaya pada roh penjaga." Kata-kata itu tidak sekadar penghinaan, tetapi serangan langsung pada identitas yang telah Nadine jaga dengan darah dan air mata. Tanah kembali bergetar. Nadine merasakan penjaga hutan mencoba muncul, namun aura pria itu menahan, seperti tembok tinggi yang menghalangi roh alam. Nadine menyadari sesuatu, kekuatan lelaki itu bukan sekadar ilmu gelap. Ia memakai energi yang diambil dari makhluk-makhluk hutan, kekuatan curian yang membuat keseimbangan alam goyah. "Kau merusak tanah ini," ujar Nadine dengan suara bergetar, "bukan karena takut, tetapi karena marah. Kau mencuri kekuatan yang bukan milikmu." Pria itu mengangkat tangannya, akar-akar kecil di tanah tiba-tiba meliuk seperti ular, menyerang Nadine. Tapi sebelum menyentuhnya, gelang sakti peninggalan ibunya bersinar terang, mementalkan serangan itu. Cahaya itu memancar ke seluruh area, membuat pepohonan di sekitar tampak seolah hidup kembali. Pria itu tersenyum tipis. Luar biasa, tapi tidak cukup. Ia menggenggam udara, dan dari bayangan hutan tercipta wujud hitam pekat yang membentuk siluet manusia, tanpa wajah, tanpa suara, hanya kegelapan yang bergerak. Wujud hitam itu maju cepat, menyerang Nadine dengan kecepatan yang bahkan mata manusia biasa tak mampu mengikutinya. Nadine berusaha bertahan, tapi kali ini serangannya lebih berat. Bayangan itu tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan energi dingin yang membuat tubuhnya serasa dibekap dari dalam. Untuk pertama kalinya, Nadine terdesak. Bukan oleh preman, bukan oleh senjata, melainkan oleh kekuatan yang sama sekali berbeda, kekuatan yang menantang warisan sakral dalam dirinya. Ketika bayangan itu mengangkat tangan untuk serangan terakhir, gelang Nadine tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah paling terang yang pernah terlihat. Cahaya itu memaksa bayangan hitam itu mundur, terdistorsi seperti asap terbakar. Pria itu menghentikan langkahnya, matanya menyipit. "Jadi, kau benar-benar pewarisnya," gumamnya. Nadine berdiri lagi, meski tubuhnya goyah, dan menatap tajam ke depan. Pertarungan terakhir bukan hanya soal membela diri. Ini tentang menentukan siapa yang berhak menjaga hutan, ia, atau kegelapan yang berdiri di hadapannya. Cahaya merah dari gelang Nadine membelah kegelapan malam hingga pepohonan di sekitar seakan bermandikan kilau api yang hidup. Pria itu mundur satu langkah, pertama kalinya ia kehilangan keseimbangan.
Bayangan hitam di belakangnya berkedut, seperti makhluk yang tersengat cahaya suci. Nadine berdiri tegak meski lututnya gemetar, aura sakral mengalir dari dalam dirinya, bukan lagi hanya dari gelang ibunya. Seakan hutan, sungai, dan roh-roh leluhur menyatukan kekuatan mereka ke dalam tubuh gadis muda itu. "Berani sekali kau menentangku, anak kecil," pria itu mendesis. Suaranya berubah berat, seperti dua suara berbicara sekaligus, suara manusia dan suara makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Ia merentangkan kedua tangannya, dan tanah di sekitarnya merekah. Asap hitam bermunculan, membentuk wajah-wajah seperti arwah tersiksa yang berusaha keluar dari kegelapan. Nadine menelan ludah, kekuatan itu bukan hanya terlarang, melainkan hasil dari puluhan tahun pengorbanan kelam. Ketika bayangan hitam itu melesat menyerang, Nadine memejamkan mata. Ia merasakan nadi gelangnya berdetak seperti jantung kedua. Dalam gelapnya kelopak mata, ia mendengar suara ibunya, halus, lembut, namun penuh kekuatan. "Jangan takut, Nadine. Kau bukan hanya memperkuat warisan, kau adalah kelanjutannya." Nadine membuka mata, dan cahaya dari tubuhnya memancar lebih terang dari sebelumnya. Bayangan hitam itu terhempas, menabrak pohon besar hingga bentuknya terdistorsi seperti tinta di atas air. Pria itu meraung marah. Tubuhnya berubah, urat-urat gelap merayap dari leher hingga ke wajah, matanya memancarkan cahaya ungu pekat. Tanah berguncang, cabang-cabang pohon patah, akar-akar yang sebelumnya membantu Nadine kini terpaksa menjauh, takut diseret ke dalam kegelapan yang pria itu ciptakan. Ia melompat ke depan dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang energi hitam yang menyapu hutan seperti badai. Nadine menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, namun serangan itu berat, membuatnya terpental hingga lututnya menyentuh tanah. Namun tepat saat pria itu hendak memberikan pukulan terakhir, bumi mengeluarkan getaran rendah, suara yang hanya dimengerti oleh roh-roh hutan. Penjaga hutan kembali muncul, namun kali ini bukan dalam bentuk semu. Tubuhnya tampak lebih padat, mata merahnya menyala seperti bara. Ia berdiri di belakang Nadine, seakan menjadi tameng hidup. Pria itu terkejut, mundur beberapa langkah. "Tidak mungkin, kau seharusnya tidak bisa bangkit tanpa ritual," teriaknya. Penjaga hutan tidak menjawab, ia hanya menepuk tanah, dan cahaya hijau menyebar ke seluruh hutan. Nadine merasakan tenaga baru mengalir ke tubuhnya, lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Gelang ibunya bersinar putih, warna paling suci dalam tradisi Dayak, lambang puncak penyatuan dengan alam. Pria itu mulai goyah, kekuatannya yang gelap tertekan hingga wajahnya tampak meringis menahan sakit. Bayangan hitam yang ia panggil bergetar, lalu terpecah menjadi serpihan kabut. Nadine berdiri perlahan, tubuhnya seperti dikelilingi angin yang berputar lembut namun tegas. "Ini tanahku, hutan kami, dan kau tidak berhak menyentuhnya," kata Nadine dengan suara yang bergema, seolah 3 generasi leluhur berbicara melalui dirinya. Ia mengangkat tangan, dan cahaya putih melesat seperti kilat, menembus kegelapan yang menyelimuti pria itu. Lelaki itu berteriak, teriakan yang menggema jauh melampaui batas hutan. Cahaya itu menghancurkan akar-akar gelap yang menjerat tanah, melepaskan arwah-arwah yang terperangkap, dan memaksa seluruh energi gelap kembali ke tempat asalnya. Ketika cahaya mereda, pria itu terjatuh tak sadarkan diri, kehilangan seluruh kekuatan terlarangnya. Hutan kembali tenang. Penjaga hutan menatap Nadine untuk terakhir kali malam itu, sebuah pengakuan bahwa ia kini bukan hanya dilindungi, tetapi telah menjadi pelindung itu sendiri. Nadine menatap sekeliling sambil menarik napas panjang. Perjalanan ini belum selesai, tetapi malam itu, ia telah menegaskan satu hal, tidak ada yang dapat mencuri hak seseorang yang menjaga tanah leluhurnya dengan jiwa, darah, dan keberanian.